Zaman dahulu kala dikisahkan, di daerah Banding Agung, Sumatera Selatan, hiduplah dua orang jawara yang gagah perkasa. Mereka sangat dikenal oleh masyarakat Banding Agung dan disegani lawan-lawannya. Kedua pendekar itu memiliki julukan si pahit lidah dan si mata empat. Suatu hari, si pahit lidah datang menemui si mata empat. Ia berkata, "Hai, mata empat, ku dengar sangat sakti. Tapi, kurasakan kesaktianmu sebanding denganku." Merasa diremehkan oleh si pahit lidah, si mata empat pun berkata, "Apa maksudmu? Kau pikir sehebat apa dirimu? Untuk membuktikan siapa yang paling sakti di antara kita, ayo kita adu kesaktian." "Baiklah, aku terima tantanganmu. Masing-masing dari kita nanti harus menelungkup di bawah rumpun bunga aren. Kemudian, bunga itu dipotong. Siapa yang bisa menghindar dari bunga aren tersebut, dialah yang menang." Jelas si pahit lidah menantang. Akhirnya, mereka menentukan waktu untuk beradu kekuatan. Hari berganti, waktu yang telah ditentukan pun tiba. Si mata empat mendapat giliran pertama. Sesuai dengan namanya, si mata empat memiliki 4 mata, yaitu 2 di depan dan 2 di belakang kepalanya. Dengan gesit, si pahit lidah memanjat pohon aren dan berhasil bunganya. Sementara si mata empat menelungkupkan tubuh di bawah rumpun pohon tersebut. Dibantu oleh kedua matanya yang berada di belakang kepala, si mata empat berhasil menghindari bunga yang dipotong dari pohonnya oleh si pahit lidah. Selamat di mata empat. Kini giliran si mata empat untuk memanjat pohon aren. Sedangkan, si pahit lidah menelungkupkan badannya di bawah rumpun pohon aren. Tidak kalah gesitnya si mata empat memanjat. Setelah sampai di atas, ia memotong bunga aren. Dengan cepat, bunga aren tersebut meluncur ke bawah. Si pahit lidah tidak mengetahui bunga itu telah dipotong, hanya menelungkup tanpa menghindar. Akibatnya, tubuh si pahit lidah terkena hujaman bunga aren, seketika itu juga tewas. Melihat kematian si pahit lidah, hati si mata empat menjadi puas. Kini, dialah yang paling sakti di antara jawara yang lain. Namun, di balik rasa puasnya, si mata empat masih merasa penasaran tentang nama si pahit lidah. Dia pikir dia hebat, ucap si mata empat sambil melihat ke arah si pahit lidah. Tapi, mengapa ia dipanggil si pahit lidah? Apakah lidahnya benar-benar pahit? Pikir si mata empat. Karena penasaran, si mata empat pun menghampiri mayat si pahit lidah. Setelah itu, dibukalah mulut si pahit lidah. Setelah dilihat-lihat dengan teliti, ternyata lidah milik si pahit lidah tidak jauh berbeda dengan lidah miliknya. "Benarkan lidahnya pahit?" tanya si mata empat dalam hati sambil menempelkan telunjuknya ke lidah si pahit lidah. Kemudian kecap jari telunjuknya yang telah terkena si pahit lidah itu ke lidahnya. "Memang terasa sangat pahit," ujarnya kembali dalam hati. Akan tetapi, ia tidak mengetahui bahwa rasa pahit itu adalah racun yang berada di lidah si pahit lidah. Akibatnya, si mata empat pun tewas. Kini, tidak ada lagi yang terkenal saat itu, mereka tewas akibat kesombongannya sendiri. Mayat si mata empat dan si pahit lidah dimakamkan di tepi Danau Ranau. Danau itu masih ada sampai sekarang dan menjadi objek wisata yang pemandangannya sangat indah.